People will throw stones at you. Don't throw them back. Collect them all and build an empire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten teladan kita semua. Kali ini aku akan membahas sosok yang luar biasa, sosok teladan terbaik. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan memulai dari kisah sesaat setelah Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang terkasihnya. Siapa dia? Yakni pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Sayyidah Khadijah. Kesedihan itu sampai disebut sebagai tahun kesedihan, Ummul Husni. Dan kesedihan itu hanya berlaku untuk Rasulullah SAW, tidak untuk orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi justru sangat senang dengan keadaan ini. Karena Nabi tidak lagi mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Hingga akhirnya tekanan kaum Quraisy kepada Islam, terutama kepada Nabi Muhammad, semakin menjadi-jadi. Maka dalam kondisi ini Nabi Muhammad akhirnya memilih untuk keluar kota Mekah sejenak untuk berdakwah di tempat lain dan mengajak Zaid bin Harithah akhirnya ke kota Thaif. Sesampainya di kota Thaif, Nabi Muhammad bertemu dengan para pemimpin di sana. Ia kenalkan Islam kepada mereka. Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah dan juga memeluk Islam. Tetapi sayang, ditolak mentah-mentah. Sampai salah satu di antara pemimpin kota Thaif berkata, apa nggak ada orang lain lagi yang bisa diutus, yang Allah utus, selain kamu? Demi Allah, aku nggak akan pernah bicara sama kamu lagi selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh salah satu pemimpin kota Thaif. Tidak berhenti sampai situ. Mereka menyuruh para budak dan juga anak-anak kecil untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kota Thaif. Dan mereka mengusir dengan melempari batu kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap langkah yang dilakukan oleh Nabi, maka setiap itulah batu akan terlempar ke kakinya. Hingga akhirnya Nabi SAW kakinya berdarah-darah. Dan akhirnya Nabi Muhammad dan juga Zaid bin Harithah berlindung di sebuah kebun kurma milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Disitulah Nabi Muhammad menengadahkan tangan ke langit, berdoa kepada Allah, yang intinya adalah, ya Allah, sungguh kuadukan seluruh kelemahanku, sungguh kuadukan seluruh ketidaksanggupanku, kerendah dirianku terhadap makhluk, terhadap orang lain. Engkaulah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah pelindung orang-orang yang lemah, dan Engkaulah juga pelindungku. Maka akan kemana Engkau serahkan aku? Apakah kepada orang-orang yang jauh di sana, yang mereka bermuka suram terhadapku? Ataukah kepada musuh-musuhku, yang mana mereka akan menguasai urusanku? Maka apapun itu ya Allah, asalkan Engkau tidak murka, sungguh aku ridho. Masya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW dalam kondisinya yang begitu berat, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, dizolimi lebih parah oleh orang-orang Quraisy, lalu ditolak oleh pemimpin kota Thaif. Lalu sekarang Nabi Muhammad dilempari batu hingga berdarah-darah. Dalam kondisi yang seberat itu, Nabi Muhammad masih bisa menyampaikan doa yang seindah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sampaikan bahwa asalkan Engkau tidak murka ya Allah, sungguh aku ridho. Maka di sini kemudian singkat cerita, malaikat Jibril turun menghadap Nabi SAW. Ia sampaikan bahwa Allah telah memerintahkan dua malaikat penjaga gunung
di sekitaran kota Taif ini untuk menurutimu. Apapun yang engkau perintahkan, malaikat itu akan melakukannya. Apabila perlu, orang-orang di kota Taif itu dijatuhkan gunung ke kota Taif itu, maka akan dilakukan. Tetapi apa jawaban Nabi setelah Nabi dizalimi sebegitunya? Nabi Muhammad menjawab, jangan. Sungguh bahkan aku berharap kelak anak keturunannya akan menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan yang lainnya. Sungguh mereka hanya orang-orang yang tidak tahu. Dan akhirnya, beberapa tahun setelahnya, kota Taif, orang-orangnya semua berbondong masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Inilah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW tentang kesabaran beliau. Kesabaran beliau ya, menghadapi segala cobaan yang ada. Dan Allah kabulkan apa yang menjadi permintaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah kenapa orang yang terzalimi itu doanya mengerikan. Makanya di saat kita terzalimi, kita diminta untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sesuai dengan quotes yang tadi aku bilang di awal, bahwa orang-orang akan melemparimu batu, tapi jangan kamu balas. Kamu kumpulkan batu-batu itu, lalu kemudian bangunlah peradaban. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kita sampaikan pada sesi kali ini. Kita ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.